Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani muda pasti bisa. Hari ini Kebun Mafaza akan memperlihatkan koleksi-koleksi tanaman yang ada di Kebun Mafaza. Tentunya selain anggur ya. Kalau anggur setiap hari kita buat konten-konten tentang anggur. Nah, jadi mari kita intip koleksi-koleksi tanaman seluruhnya yang ada di Kebun Mafaza. Kalian penasaran? Jangan di skip videonya. Oke, mari kita meluncur ke TKP. Jadi seperti ini, ketika kawan-kawan ada yang berkunjung atau datang ke Kebun Mafaza, inilah pemandangan yang pertama kali dilihat oleh kawan-kawan semua ya. Nah, ini di depan ini ya berwarna-warni ya, karena ada bambu-bambu dicat supaya untuk memperindah pastinya ya kan. Nah, apa koleksi-koleksi yang ada di Kebun Mafaza? Nah nih, ini ada bunga-bunga ya, wajar karena ibu saya suka tanaman, segala macam tanaman, bunga ataupun sayur kalau ibu-ibu ya. Nah, kalau saya sendiri fokus di tanaman anggur. Nah, ini bunga lah, kalian pasti tahu. Kalau saya sih nggak tahu namanya apa. Nah, kalau ini juga nih bunga nih. Ini padahal bunga tadinya nggak dirawat ya. Ini ada banyak di hutan-hutan. Nah, sekarang ini lumayan untuk dijual gitu katanya ibuku sih. Kalau saya sih nggak jualan. Ibuku yang jualan tapi. Nah, ini nih. Inilah pemandangan tampak depan Kebun Mafaza. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan pekarangan ya. Nah, tuh di sini harus bersih karena udah disediakan kotak sampah. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan yang datang buang sampah di sini begitu, ya kan? Tuh warna-warni juga kotak sampahnya. Jadi untuk memperindah juga. Nah, pastinya di sini karena kita lagi ada pandemi, di sini kita siapkan juga tuh cuci tangan. Tuh airnya penuh tuh. Berapa liter aja tuh. Nah, ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini bantuan dari Dinas Pariwisata. Kita bingung mulai dari mana, depannya yang mana atau kita dari belakang. Kayaknya kita dari depan aja ya. Kita lihat. Atau mungkin nanti jika ada yang nggak saya kenalin tanaman-tanamannya, koleksi-koleksinya, saya terlewat gitu, boleh ditanyakan aja di kolom komentar. Nah, yang pertama ketika kita masuk di sini, ini pintunya ini ada tulisan KWT. Nah, karena ibu saya adalah ketua kelompok wanita tani, ya, sehingga di sini pasti banyak tanaman-tanamannya kan, tani gitu kan. Kalau banyak mesin-mesin itu namanya bengkel ya. Nah, ketika kita masuk di sini ada lorong pertama kali di Jumat, ada lorong. Ini lorong namanya lorong markisah. Buah markisah. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah tahu atau pernah makan buah markisah. Nah, ini kenapa ini sangat memprihatinkan kondisinya, karena umurnya udah 2 tahun nih markisah. Tadinya buah pertama lebet banget gitu kan. Nah, habis itu ini mau buah yang kedua, tapi kayaknya ini parah-parahnya udah tidak memungkinkan karena umurnya udah terlalu tua begitu, sehingga ke depan ini bakal saya buang. Tapi saya udah minta izin, nanti langsung saya ganti tentunya dengan anggur ya. Nanti kita buatkan di sini lorong anggur jadinya, bukan markisah lagi. Karena kalau tanaman markisah identik orang itu takut. Karena apa? Karena di situ biasanya ada ular. Padahal itu nggak ada. Kalaupun ada, kita suruh pergi. Begitu. Oke, langsung kita lihat koleksi-koleksi. Pertama pasti banyak tanaman-tanaman yang saya nggak tahu namanya ya, karena ini yang tahu ibu saya. Tapi sepengetahuan saya aja ya, ini adalah tanaman bunga atau sering disebutnya bayam-bayaman di sini. Macam-macam tuh warnanya. Ada yang warnanya hijau, merah, kuning, hijau, biru, meletus, balon, hijau begitu. Nah, ini di semua, hampir di semua di sini banyak banget ini bunga-bunga yang ditanam begitu. Nah, nah mungkin ada kawan-kawan yang tahu ini bunga apa, kasih tahu saya ya. Loh, kebalik, harusnya saya memperkenalkan ya. Tuh pokoknya di sini banyak banget bunga-bunga yang ya. Dan ini nggak ketinggalan, yaitu di sini di rumah itu fokus dengan sayur-sayuran. Nah, di sini ada rempah-rempah juga. Di sini ada jahe nih, jahe udah umuran tua ya.
kisaran 8 atau 10 bulan, nanti 2 bulan lagi panen. Wajar warnanya kuning, jangan di komentar ini bukan penyakitan. Mungkin ada sih penyakitnya ya, dikit-dikit lah. Nah ini nih, ini adalah sayuran, ini namanya sayur sawi. Mungkin kalian udah tahu ya, ini sayur sawi gitu kan. Kenapa kita nanam sayur? Ya buat di sayur begitu. Ini sayur, di bawahnya jahe ya, tadi udah kita kasih tahu ini jahe merah, jahe emprit udah habis, kemarin ada yang borong semuanya. Nah ini namanya kucai. Kucai ya, iya benar kucai ini. Ini kucai ada berapa rak tuh, banyak ya. Nah kucai ini namanya drum kalau di sini, nggak tahu di tempat kawan-kawan namanya apa. Kalau di sini drum namanya. Ini ada E4 karena waktu itu saya coba buat pupuk organik dengan kohe kambing. Nah jadi saya tabur di sini, kasih air, kasih E4 begitu buat nyiram tanaman-tanaman di sini. Nah sama nih masih ada di jahe. Nah ini mungkin tahu lah kalian ya, ibu-ibu apalagi begitu kan. Ini adalah daun bawang. Daun bawang nggak tahu nih bawangnya ada apa enggak, saya juga nggak ngerti. Nah di sini nih ada namanya sayur pakcoy. Nah ini selain di sayur, ini juga bisa kalau di kebun Mahfazah. Kalau kalian pas mau datang ke sini ngasih tahu, kita bisa buatin jus pakcoy begitu. Nah kemarin waktu guru pengangguran saya Om Eki dari Tangerang Grab kesini, kita buatin jus pakcoy. Kalau nggak percaya tanya aja sama Om Eki, dia pernah kesini dan pernah ngerasain gimana rasanya jus pakcoy itu. Pasti dia ketagihan tuh, ya kan? Ya nggak Om Eki? Nah sama ini hampir sejenis sawi tapi namanya selobor kalau di sini. Nah saya tahu karena orang-orang yang datang ke sini pada beli sayur ini, lama-lama saya jadi tahu. Tadinya saya nggak mau tahu gitu. Nah ini subur-subur selobornya. Fokus sayur. Kalau ibu saya di sini tuh sayur karena dia ketuanya. Kalau ketua tanamannya sedikit malu-maluin. Jadi dia harus dituntut mau nggak mau. Tapi emang dia suka bertani sih. Jadi ya wajar tanamannya banyak begitu. Jadi mungkin selama ini ketika ada kawan-kawan yang melihat konten-konten saya, terus ada lihat tanaman-tanamannya banyak ya ini. Tuh banyak banget emang. Kalau dihitung polybag itu, wih nggak sempet lah kalau ngitung. Sayanya males. Begitu sama inilah. Ini organik semua. Insya Allah sayur sehat ya. Meskipun nih daun bolong-bolong nih, ini nggak pernah disemprot ini. Saya yakin dia nggak mungkin nyemprotin begini karena ini organik asli. Tapi kadang-kadang orang-orang yang dari kota begitu, orang Bandar Lampung datang ke sini, nggak apa-apa, nggak masalah kalau ini bolong-bolong, berarti orang hama aja makan, apalagi manusia gitu kan. Masuk akal sih, ketika bagus-bagus jadi makan juga. Nah mana lagi ini pohon apa nih ya, ini nggak tahu pohon apa, nggak tahu tuh, mirip-mirip jahe tapi bukan jahe, ini kalian pasti tahu lah. Nah di sini ada pusat bibit tapi pusat bibit sayur-sayuran gitu. Tuh sayur mayur nih, ini ada bibit-bibit yang dijual sama ibu saya begitu. Ini kayaknya sih kembang kol ya, mirip brokoli begitu tapi warnanya beda. Nah ini baru dua daun ini. Ini kalau mau beli silakan sama ibu saya, bukan sama saya tapi ya. Tuh di sini udah ditarik harganya. Wah 7.000 tuh, satu besek segini 7.000 ibu jualnya. Nah 7.000 kalau misalkan mau yang biji, mau di luar kota mau beli bisa di biji, satu bijian itu maksudnya dalam satu plastik ya, ada beberapa biji begitu tapi nggak kita hitung ya berapa totalnya. Itu harganya 5.000. Nah tapi kalau yang udah tumbuh begini 7.000, ambil semua nih begitu. Ini yang baru nyemai. Kalau untuk pembibitan sayur-sayuran khususnya ibu saya jago karena yang beli udah banyak. Nah ini ada bunga-bungaan. Nah ini juga laku nih dijual begitu tuh. Ini sebenarnya selain ibu saya, ini ada salah satu orang yang penting di sini, supporting yang penuh, yaitu bapak saya. Nah bapak saya ini yang kreatif begini nih, buatin nih, buat apa nih, apa namanya, aduh ada airnya, gelas bekas ya, gelas bekas dia sempatnya dicat nih, ujungnya merah semua. Kreatif banget kan, mungkin kalau sama kalian dibuang. Nah kalau sama bapak saya enggak, dikumpulin tuh, dia ngambilin tuh di jalan-jalan, tapi bagus. Nah ini support yang sangat penuh sekali dari bapak saya nih, sampai buat siger-sigeran tuh. Meskipun saya tinggal di Lampung, tapi suku saya Jawa.
Nah ini buat seger-seger karena kita menghormati budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Dari sebelah sini nih. Terus mana lagi ya, selain anggur dah, kalau kalian pasti tahu lah ya. Kalau anggur itu udah saya pernah buatkan videonya. Nah ini ada cabai ini. Ini cabai ini waktu itu saya beli cabai warna-warni ini. Kalau nggak salah yang apa rainbow itu ya, cabai rainbow begitu warna-warni tapi belum berbuah. Nah ini mungkin kalau ada kawan-kawan dari Malaysia, benarkah ini namanya sawi Malaysia? Soalnya di sini terkenal sawi Malaysia. Begitu. Yang mudah-mudahan benar ya. Di sana ada gitu kan. Jadi ketika ditanya ini pohon apa gitu, ini kita kenalin ke mereka ini sawi Malaysia. Mungkin ada yang penonton dari Malaysia, apakah benar validitasnya ya kan? Ini sawi Malaysia. Gitu ya. Nah ini ada bunga nggak tahu namanya, ini ada terong. Wah komplit lah pokoknya kalau sayur mayur ya. Itu ada cabai di sini, dari cabai warna hijau, cabai warna ungu. Kalau ini ungu nih, batangnya aja ungu. Ini cabai warna ungu, cabai rawit, cabai segala macem ada begitu ya. Ini sampai sini tuh luas banget, luas tapi ini tanahnya orang. Bener jujur, ini tanahnya orang yang kita numpang. Tapi nggak apa-apa. Nah ini ada jahe, tuh ada polybag tuh banyak banget. Nah di sini ada lagi nih, ini semayan apa ya, kita lihat. Ini adalah porang. Nih ini porang yang belum dipindah ke lahan. Sebagian udah kita pindah ke lahan. Ada lahan lagi, tapi nggak banyak. Kita emang orangnya itu kalau ada informasi kita uji coba begitu. Ini porang. Tapi kalau skala banyak, oke ya, menguntungkan. Tapi kalau skala sedikit ya, buat sendiri dilihat aja. Nih ada lompong-lompongan. Ada pisang-pisangan, pisang beneran ya. Nah ini nih, ini ada buah juga nih. Ini ada buah kemarin dikasih dari GGPC ya, Great Giant Pineapple yang terbesar itu di Lampung tuh. Dikasih bibit namanya bibit sirsak madu katanya sih. Tapi baru sempat kita tanam di sini karena kita belum punya lahan, kita belum punya tanah yang luas. Jadi ya sementara pakai planter bag dulu. Di belakang ini ada markisah pengganti yang ada di sana, di lorong sana itu ada lorong markisah yang bakal kita buang jadi lorong anggur. Nah ini gantinya, jadi ketika orang yang waktu itu ngasih bibit markisah ini ada gitu gantinya, jadi kita nggak menghilangkan ya. Nah bawahnya ada jahe, di sini ada bunga-bunga, ini bunga Jakarta. Nah ini nggak tahu ini validitas bunga Jakarta, kalau di sini ngomongnya bunga Jakarta. Nah di bunga Jakarta ini ada warna-warni, tapi kebetulan ini yang berbunga warna merah. Nah begitu. Terus ini ada buah juga, ini buah jeruk. Waduh kena hama ini, berbahaya sekali ini ya. Ini kayaknya kutub perisai ini, saya nggak ngelihat, baru ini sempat buat video jadi baru tahu ya. Ini kalau nggak salah lemon. Ini juga dapat dari orang GGPC lemon. Nah ini ada bunga, ini ada jeruk juga, sama mungkin ya lemon juga. Karena belum berbuah kita nggak tahu, kita nggak boleh menebak-nebak gitu kan. Nah, nanti dosa kalau salah begitu. Nah ini bunga juga. Terus ini anggur kita, nggak usah kita kenalin, kalian udah tahu lah pasti. Ini bunga juga. Nah itu kita, ini salah satu supporting dari bapak tuh, dibuat love, cakep kan tuh. Cakep banget, ini banyak banget ini. Kalau misalkan ngerekam secara detail ini pohon apa, ini sehari nggak selesai begitu. Nah ini nih, ini bunga namanya buat tempat wisata kalau di Lampung itu nanam banyak banget. Ini namanya bunga jengger-jenggeran gitu, kayak jengger ayam gitu, banyak. Tapi ya kalau cuma sedikit dia jelek, kalau banyak 1 hektar nanam ini ya bagus juga, tapi warna-warni. Ada lompong juga tadi udah, ini bunga juga. Nah terus kesini, ini yang namanya sayur kembang kol ya. Kembang kol itu warnanya kuning. Nah beda sama brokoli, kalau brokoli itu warnanya hijau. Nah tuh di polybag tuh banyak banget tuh. Tuh cabai, ada jahe, sampai sono-sono jauh. Nah ini ada terong-terongan, tapi kok daunnya berduri ya, nggak tahu. Nanti ini nunggu buahnya belum berbuah. Ini cabai kena trips ini. Aduh, kacau ini, kena trips semua ini. Ini efek terlalu banyak merawat tanaman, tapi nggak apa-apa ya. Ini mudah-mudahan dia sembuh, nanti kita obatin. Ini kembang kol ya, kita tadi lewat sini ya, kita balik lagi. Nah di sini ada kayu nih. Kayu ini kayu yang sangat canggih, kreatif ya.
karena ditumbuhi oleh burung. Nah tuh burung tuh. Nah kayu itu atasnya burung begitu. Wah tuh namanya kok di sini ini burung-burungan alias burung kuntul. Nah ini dari kelapa. Kreatif banget kan bapak saya. Tuh ini dari kelapa. Mirip burung kuntul ya. Kuntul. Bangau. Iya bangau. Kok kuntul? Kalau kuntul di sini bilang bangau. Iya. Nah tuh. Ini koleksinya banyak banget. Ini kalau dijelasin lama. Kok nggak selesai ya? Nah tuh. Ini sama, ini daun bawang juga. Ini daun bawang, di atasnya anggur ya. Tuh, pastinya anggur. Ya kan tuh. Ini anggur kita tuh. Ini ada dua para ya anggur kita. Dan di sini kita bakal memperbanyak tanaman anggur kita. Nah ini kalau tadi ada yang mungkin belum tahu cabai warna ungu, nah ini cabainya warna ungu beneran. Tuh mungkin ibu-ibu yang belum pernah nyambel pakai cabai ini boleh dicobain, datang ke sini. Ada bibitnya juga, tapi sama ibu saya ya. Ini sama taichin Malaysia. Ini selada tuh subur-subur. Selada yang ada di sini. Ini bisa langsung kita ambil, langsung kita makan. Jadi kalau kita pas lagi makan gitu, kita kesini aja. Ini nggak diambil, jadi kita makannya di sini sambil berdiri. Begitu ya, Pak Coy. Yuk kita kemana lagi? Koleksi kebun Mafaza. Ibunya kebun Mafaza ya. Nah ini ada cabai juga nih. Tuh kan beda lagi kan bentuknya, macem-macem ini nih. Tuh lebih gede. Ini sama. Ini ada selobor Pak Coy. Terus itu ada kembang kol. Ini ada bayam. Komplit lah kalau mas sayur, nggak bingung kitanya. Misalkan kita bosen, kita tukar sama lele gitu, sama penjual lele di sini ada begitu biasanya. Jadi kita nggak makan sayur terus ya kan. Kalau makan sayur terus bosan juga. Ya nggak sih. Nah ini selain itu ada buah-buahan juga, kita ada stroberi. Tapi stroberi ini sengaja nggak dibuahkan karena untuk pembibitan. Jika ada pengunjung ibu-ibu, teman-teman ibuku gitu, dia suka beli bibit. Tapi sebenarnya udah ada yang berbunga juga stroberinya. Tapi kalau setahu saya stroberi nggak ada yang manis. Ini bunga stroberi. Tapi sebelum dia nanti gede pasti udah dibeli orang kalau di sini ya. Ini taichin Malaysia. Minta tolong ya, ini orang Malaysia yang nonton video ini, apakah ini benar validitasnya ini adalah sawi Malaysia atau taichin Malaysia ya. Ini stroberi. Nah, selain itu nih ada kolam gurame. Nah, kolam gurame ini udah gede banget ini guramenya. Udah segini, udah 2 tahun, 3 tahun. Nah itu. Nah ini kemarin kata Om Eki suruh kasih kayak semacam E4 bakteri itu. Nanti jadi ketika air yang diambil bagus untuk menyiram tanaman anggur-anggur kita. Tapi belum saya praktekin sih selama ini. Ini baru masih air kolam. Tapi kalau saya nyiram, saya ngisi, saya ngambil air dari sini untuk nyiram anggur kita. Ini masih di stroberi. Habis itu ini ada bunga aster. Ini saya tahu karena saya pernah beli waktu itu. Dan di sini ada koleksi bunganya. Ya, ini ya lompong lah pasti ya, cuman beda warna dan beda nama. Saya nggak tahu ini juga begitu kan. Banyak tuh, ini anggrek. Biasalah ya. Anggrek, terus habis itu nih ada aglo-aglonema yang nggak seberapa itu harganya. Tapi kalau yang bagus ya mahal. Maksudnya ini yang nggak seberapa gitu. Ada lompong-lompongan. Itu ada namanya Dona Charmen apa ya, Dona Charmen ya kalau nggak salah iya. Nah ini tuh di bawah, nggak tahu ini ada kayak semacam lompong, tapi bagus juga ini kalau taruh di dalam rumah di pojokan begitu, jadi indah. Nah ini di bawah ini ada samayan porang, tapi udah dimasukin ke polybag. Itu porang semua tuh, tapi bentar lagi dia bakal pergi dari sini karena mau ditanam di lahan. Nah, ini pasti di kebun banyak karena lagi musim aja, yang penting buat penuh di sini isinya tanaman semua ya kan. Ini bunga jengger-jengger, ini entah bunga apa, pokoknya bunga. Kalian ibu-ibu atau tante-tante yang suka tanaman bunga mungkin tahu, dan ini harganya juga saya nggak tahu berapanya gitu. Yang penting saya ngasih lihat koleksi seluruh tanaman yang ada di kebun Mafaza. Nah ini di atas ada tinggi banget, ini ada rak-raknya ini berapa tingkat, 1, 2,
bawah juga ada tuh. Mungkin kalau bunga saya nggak terlalu paham nama-namanya ya. Di sini ada pohon jambu. Ini jambunya selalu berbuah ini. Jambu kristal. Kita udah menikmati berapa kali. Kita langsung tanam di tanah tanpa ada pupuk, dia udah berbuah sendiri. Enak kan? Nah, kita lari ke sini. Nah tuh, sampai ada pisang tuh nggak kemakan. Coba sayang banget tuh dimakan codot. Ya kan, itu harusnya pisang itu dimakan kita. Ada anggur kita. Ini ada bonsai-bonsaian bapak zaman dulu. Dan aslinya lumayan bagus juga kalau dilihat. Coba dari jauh. Tuh ya kan. Nah ini kalian pasti tahu ini zaman dulu tenar. Ada juga kita nggak ketinggalan pucuk merah. Nah di sini ada aglonema dan teman-temannya. Ini ada Big Roy, ada red cochin, ini ada keladi keris tapi bolong, kerisnya bolong. Ini ada semacam keladi-keladian sih. Nah ini keladi wayang. Ini Dixon yang sangat cakep. Ini soalnya kenapa bilang cakep? Karena ini udah dipuji sama Tangerang Grab alias Om Eki. Jadi saya bangga banyak tanaman ini. Kamu sehat-sehat ya. Nah ini ada semacam sekulen atau kaktusan. Kita juga tahu lah ya. Meskipun di kampung kita juga tahu tuh. Nah tuh sekulen banyak. Selain itu di sebelah sini ya juga ada sekulen-sekulennya. Tadi kita belum kasih lihat ya. Nah tuh kecil-kecil ya kan, sekulen tuh. Kalau ada orang yang minat ya biasanya dibeli, tapi kalau enggak ya buat sendiri gitu kan. Emang kita beli buat sendiri. Ada aglonema juga, bunga juga. Nah terus nih, nah ini waktu itu yang sempat tenar, ini adalah si kurma, pohon kurma. Nah ini adalah pohon yang buahnya itu disebut dalam Al-Quran, dan salah satunya adalah anggur. Makanya saya menanam anggur tuh. Kenapa ini sempat tenar? Sampai direktur GGPC datang ke sini untuk melihat kurma yang ada di rumah kita, yang ada di kebun Mafaza ini berbuah loh. Iya, berbunga ya, bukan berbuah. Berbunga, sampai berbunga aja, nggak sampai jadi. Tapi nggak apa-apa, itu suatu apa ya, suatu keindahan atau keistimewaan atau keberkahan tersendiri gitu buat tanah yang ada di rumah sini. Kenapa? Karena dia ini hasil semayan biji sama bapak itu, nggak tahu gimana caranya. Yang jelas dia keringin biji itu terus habis itu disemai. Jadi dulu nanamnya 2. Pasti kalian yang pernah nanam atau mencari tahu ilmu tentang kurma itu pasti harus nanamnya 2 pasang, cewek sama cowok begitu. Nah, kalau nggak percaya ini masih ada sisa-sisanya. Ini dulu adalah hasil bunga tandan pertama, ya kan? Apakah kalian pernah menanam kurma dan berbunga? Di kebun Mafaza sudah. Ini dulu ada 2, nggak tahu yang satu udah dibuang atau belum. Harusnya jangan dibuang. Ini adalah bukti nyata begitu kan? Nah, berarti tanah yang ada di kebun Mafaza ini masih bagus banget begitu, ya kan? Alhamdulillah. Kurma bisa berbunga ini menurut saya itu sangat berkah lah, insya Allah ya. Makanya saya nanam anggur, mudah-mudahan di sini juga ikutan berkah semuanya. Dan ada juga bibit-bibit kurmanya. Nah inilah mungkin yang lihat video saya pertama kali dengan Om Eki. Dulu saya mendapatkan bibit anggur pertama kali yang impor, yaitu Jupiter. Saya tuker ini 6 bibit kurma nih, saya kasih ke orang barter. Terus habis itu saya dapat bibit anggur Jupiter 1 gitu. Apa nggak mahal banget, eksklusif banget anggur itu. Makanya saya sekarang fokus ke anggur. Nah ini bunga ini pastinya ada anggur tapi di Tambul Lampot. Nah ini ada buah madu Delhi, ini jambu madu Delhi. Ini ada alpukat nggak tahu jenisnya apa, dulu dapat bantuan. Terus di sini ada mangga, di situ ada durian yang ngambil rontok, di situ ada alpukat juga, di situ ada enceng gondok. Pokoknya kita kenalin semua. Di sini ada pohon kelapa, bonsai. Ini adalah stok bibit lokal kita. Ini ada Isabella, ini ada Alfonso, ini ada Red Master satu-satunya yang kita miliki dan kita cintai ya. Nah, terus ini ada jeruk BW. Itu ada alpukat aligator. Ini ada bayeman maksudnya. Gitu.
Dan yang ada lagi nih, ada yang sempet tenar ya, janda bolong ini. Ini janda bolong tapi bukan varigata, jadi dia murah. Tapi kita tetap punya, kalau orang punya kita punya nggak punya gitu. Terus ada lagi nih laba-laba ya kan. Ini adalah hasil kreativitas bapak-bapak. Kok bapak-bapak? Kreativitas bapak saya. Ini buat laba-laba dari batok kelapa. Terus habis itu buat rumah-rumahannya, kreatif banget kan. Saya aja nggak bisa, nggak ngebayangin di sebelahnya juga ada laba-laba gitu. Ini ada anggrek juga. Nah ini ada juga nih laba-laba. Tuh ini ada anggrek. Dan pastinya dia bukan dinaungi. Di atasnya ini ada pohon yang setiap tahun berbuah terus, nggak pernah ini telat ya. Apa buahnya ada di sini nih, mangga. Ini waktu itu ada yang ngasih tahu ini jenisnya apa, tapi saya lupa, nggak saya catat. Tapi ini manis banget bunganya, buahnya ini manis banget. Nih tuh, ini mangga. Ini ketika saya sayang buah ini, tapi malah diambil orang. Biasanya begitu, kita melihara gitu ya, kita melihara banyak banget, tapi kita malah makannya dikit gitu. Nggak apa-apa ya, itu sodako. Ini mudah-mudahan dengan sodako itu dia setiap tahun pasti berbuah. Insya Allah pasti ini berbuah nih setiap tahun ya. Alhamdulillah ini sisa-sisanya. Inilah yang kita sayang, diambil orang. Nah ini depan belakang ya, ada tempat cuci tangan. Kalian pasti kalau datang ke sini suruh cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan nggak boleh masuk. Ini ada bayam-bayaman. Ini bonsai-bonsai kelapa. Ini ada gajah-gajahan nih. Ini kalian bisa baca kan, gajahlah kebersihan. Nah itu salah satu kata-kata yang keren ya menurut saya, gajahlah kebersihan, karena ada pertama gajahnya. Sebenarnya jagalah emang, tapi sengaja kita tulis gajahlah biar ada pesan khusus lah di situ. Kalian kesini harus gajahlah kebersihan, dan beneran ada gajahnya. Nih kebun KWT. Kalau di sini terkenalnya KWT. KWT-nya apa? KWT Bina Pertani itu untuk yang ibu saya. Kalau yang kebun Mahfaza ya fokus saya. Tapi saya hari ini khusus mengenalkan semua koleksi yang ada di kebun Mahfaza. Ini sama, waduh, sampai udah berapa lama ya video ini dibuat ya? Lama banget, nggak selesai. Ini belum yang di belakang, belum di pembibitan. Ini masih kecil-kecil. Dan itu para-para kita tuh. Para-para kita aja dari bambu dan dicat semua. Karena apa? Di sini banyak pengunjung. Nah, ini adalah bentuk kreativitas dari bapak saya. Kalau nggak ada bapak saya mungkin nggak buatnya seperti ini, ya kan? Aduh, ngasal kali ya. Nah ini kan keren kan nih. Nggak kepikiran kan kalian mau dibuat segitiga seperti itu? Ngapain ya? Orang udah ada tempatnya. Nah inilah kreativitas banget. Pokoknya bapak saya tuh selalu mensupport apa yang saya lakukan. Nah ini untuk mereview tanaman anggur milik saya ya kan. Nah ini dibuatin bapak saya. Kalau saya yang buat, bapak saya nggak percaya, karena pasti hasilnya jelek begitu. Ini anggur-anggur kita. Tuh, dikit lah ya anggurnya ya. Nah inilah markisah yang bakal kita bongkar. Makanya sebelum ini dibongkar, saya akan dokumentasikan sebelum berubah jadi kebun anggur di depan rumah begitu. Nah ini nanti jadi seperti ini konsepnya ya. Ini udah ada lorong anggur. Ini udah ada lorong anggur. Nah ini markisah ini dari sini nih. Udah dirancang. Ini tarik lurus ke sana. Nah tarik lurus ke sana, anggur semua. Ini nanti para-para yang dari sisi sini, dari sisi sini nanti para-para ke sini. Nah yang di sini saya kasih sistem teralis ke atas. Jadi di sini ditutup gitu nanti ke depannya ya. Tunggu updatean dari kebun Mahfaza pastinya ya. Kayaknya udah lama banget ya video ini, nanti malah di skip karena terlalu banyak. Soalnya banyak banget tanamannya yang ada di kebun Mahfaza. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja ya, udah cukup dan udah terlalu lama saya mengenalkan seluruh koleksi-koleksi yang ada di kebun Mahfaza. Mohon maaf apabila ada yang kurang detail, karena memang saya nggak tahu, karena yang tahu ibu saya, jadi harap maklum ya. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan pastinya di subscribe. Terima kasih. Petani muda pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.